tanggal 7 Juli, kurang lebih hari Jumat ya, Pusat Informasi Maritim yang ada di Bakamla atau IMIX ya, Indonesia Maritime Information Center, kita mendeteksi ada spot yang mencurigakan. Spot itu ada dot, ada titik di radar kita, itu yang mencurigakan ya. Itu menjelang sunrise ya, jadi pagi hari itu kita lihat ada sesuatu yang mencurigakan, tidak seperti pada umumnya, dan itu kejadian di ZEE Indonesia ya. Nah kemudian karena kontak ini mencurigakan, saya perintahkan unsur patroli udara yang dimiliki oleh Bakamla untuk mendeteksi kontak tersebut ya. Nah jadi selesai terdeteksi pertama oleh satelit, kemudian dari pesawat udara saya, kemudian setelah diyakinkan dengan pesawat betul ada kontak yang mencurigakan, akhirnya kita perintahkan KN Marore yang sedang beroperasi di sana untuk mendekat. Nah berhasil jam 7.30 KN Marore sudah bisa melihat kontak secara visual bahwa itu memang dua kapal super tanker ya, saya ulangi super tanker yang sedang melaksanakan transshipment atau dia merapat ya. Perlu diingat oleh teman-teman, kapal punya hak lintas damai, kapal negara manapun boleh melintas di ZEE kita selama dia tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah ini kapal ini bisa dilihat ini ya gambarnya, setelah dilihat oleh atau didekati oleh KN Marore, terlihat dua kapal super tanker yang sedang melaksanakan transshipment. Jadi tali-talinya menempel di antar kapal ini. Tolong layar sana nggak usah bergerak dulu ya. Operator. Udah operator. Nah, tolong jangan gerak, biar semua konsentrasi ke sini dulu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi setelah dilihat oleh KN Marore, ini terlihat dua kapal super tanker yang sedang melaksanakan transshipment. Ya. Ini yang jelas dilarang melaksanakan transshipment ini yang berada di ZEE Indonesia. Ya. Terus apa yang dilaksanakan oleh KN Marore? Tentunya KN Marore menggunakan komunikasi kemudian isyarat untuk memerintahkan kapal ini suruh berhenti. Ya. Ternyata kapal ini tetap tidak mau berhenti, tetap jalan secara perlahan. Sambil jalan dia melaksanakan dumping atau membuang limbah. Dan limbahnya juga bisa terlihat, ini sudah kita ambil buktinya. Ini bisa dilihat ya sama teman-teman wartawan. Ini udah kita foto pakai drone kita ya. Nah ini salah satu bentuk pelanggaran yang dibuat. Selain dia juga tidak patuh terhadap perintah yang dilaksanakan oleh aparat, yaitu untuk berhenti. Dia tetap jalan terus. Ya. Nah ini kapal ini bisa dilihat ya, dua super tanker di sini. Kemudian ini limbah yang dibuang oleh kapal itu. Ya. Berikutnya karena tidak mau berhenti, kita tetap melaksanakan sesuai aturan. Ya, jadi kita ada tahap-tahap prosedur aturan untuk menghentikan kapal ini. Ya. Mulai dari komunikasi, ya, kemudian agak keras bicaranya, kemudian ngasih tembakan peringatan, ini udah kita laksanakan. Nembak ke udara, ke depan, ke haluan, ke buritan kapal, dia tetap tidak mau berhenti. Ya. Waktu itu memang tidak saya izinkan untuk menembak kapalnya. Sebetulnya aturannya kalau ada tahap-tahapnya itu yang terakhir boleh nembak. Tapi karena ini bawa bahan bakar, ini kalau ditembak, wah bisa dampaknya luar biasa, bisa meledak ini kapal ini. Nah sehingga tetap kita bayang-bayangi, kita ikuti terus. Tapi memang kapal ini karena nakal, ya. Jadi kapal ini akhirnya terus berjalan dan sampai masuk ke ZEE-nya Malaysia. Ya, yang tadinya melaksanakan dumping, membuang limbah, kemudian tertangkap tangannya ada di ZEE Indonesia, ini sampai masuk ke ZEE Malaysia. Nah ini aturannya beda lagi, karena sudah melibatkan negara lain. Ya.
Yang pertama kita melaksanakan hot pursuit atau pengejaran seketika. Ya, jadi kita ikutin terus, tapi saya tetap izin ke pihak Malaysia karena ya Bakamla menjadi ketua ASEAN Coast Guard Forum, ya ACF kemarin baru kita selaksanakan rapat-rapat ini. Makanya hubungan Bakamla dengan APMM, ya Agensi Penguatan Maritim Malaysia atau Bakamlanya Indonesia, Bakamlanya Malaysia atau Coast Guard-nya Malaysia, ini sangat luar biasa hubungannya. Jadi diizinkan sama dia untuk terus mengikuti, ya. Jadi mulai 7:30 pagi, ya, sampai siang ini kita ikuti terus sampai masuk ke wilayah ZEE-nya Malaysia. Ya. Tim pemeriksa saya dengan RIP, dengan skoci cepat, ya, ini tidak bisa naik karena kapal itu tinggi sekali dan tidak mau berhenti. Tapi terus kita ikutin kapal ini. Nah akhirnya saya kontak dengan komandan APMM-nya Malaysia, dibantulah pasukan khusus dari APMM, pasukan khusus dari Coast Guard-nya Malaysia. Dia menerbangkan helinya, jadi mulai saya kontak kurang lebih waktunya 2-3 jam dia sudah aksi di sini. Ya, sudah aksi, akhirnya dia menurunkan pasukan khususnya dari ini ke kapal super tanker ini, bisa dilihat gambarnya. Ya. Ada 7 orang turun sehingga kapal ini bisa dikuasain dan kapal itu akhirnya berhenti. Ini juga bisa dilihat gambarnya. Ini super tankernya itu ada helinya di depan ya, kelihatan ya. Nah ini. Nah akhirnya berhenti, kemudian baru kita mengirimkan tim dari skoci karet kita atau dari RIP kita, dari skoci cepat kita untuk merapat. Akhirnya kita berkoordinasi di atas geladak kapalnya yang jadi target ini dengan pihak Malaysia, dengan APMM. Kemudian ada take over penyerahan, kapal ini diberikan ke tim kawal dari Indonesia dan ini kita bawa ke Batam. Dan alhamdulillah hari Minggu menjelang malam itu sudah sampai Batam kapal ini dan sedang kita proses. Saya sudah melaporkan kegiatan ini secara resmi ke Bapak Menko Polhukam, kemudian koordinasi ke Mendagri, ya, kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian imigrasi, kemudian perhubungan, angkatan laut, kepolisian, semua kita libatkan di sini kalau memang ada pidana-pidana lain yang ada di kapal ini. Jadi ini sekarang masih berproses di Batam, tapi dugaan awal kapal ini bisa kita amankan karena melaksanakan dumping, kemudian melaksanakan transshipment di mana di ZEE kita. Dan yang menarik satu di sini, ya, ini sesuatu yang baru. Jadi kapal ini kan kapal kalau masuk perairan kita wajib menghidupkan AIS. Udah tahu ya AIS semua ya. Jadi AIS ini tanda kapal lah, kalau dinyalakan kita bisa monitor kapal ini. Tapi kapal ini menyalakan AIS, tapi AIS-nya posisinya ada di Laut Merah. Bayangin. Tapi faktual kapalnya ada di ZEE kita. Ya, ini jadi melaksanakan kayak penipuan atau pengelabuan. Ya. Nah ini juga sesuatu yang baru. Bisa dibayangkan ya. Jadi kapal ini yang harusnya menghidupkan AIS posisinya ada di sini, ternyata posisinya ada di Laut Merah. Nah ini juga nanti kita dalami. Ya. Jadi dari sini saja dicek dari Puskodal yang ada di Bakamla, loh ini data ini ternyata kapal ini harusnya ada di Laut Merah, tapi faktualnya, kenyataannya ada di ZEE Indonesia. Nah, jadi jelas kapal ini sudah ada niat untuk berbuat tidak baik. Bahkan kapal satunya yang kita periksa, ya, bukan datanya yang kita dapat, ini kapal itu sudah di-scrap, sudah dihapus tahun 2018. Jadi 2 kapal ini, satu berbendera Iran, satu berbendera Kamerun. Ya. Anak buah kapalnya ada yang dari Mesir, dari Syria, kemudian ada yang dari Ukraina kalau tidak salah. Tapi ini semua masih, tapi itu yang lari. Jadi satu kapal ini
tidak bisa kita tangkap karena pada saat proses dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore, ini pada saat masuk ke ZEE-nya Malaysia, kapal ini lepas. Ini ada gambarnya. Bentar. Jadi dia melarikannya, akhirnya kita pilih satu dari dua ini yang memang menjadi target kita, ya. Oh nggak ada, nanti saya kasih lihat gambar. Jadi dia ada proses lepas, daripada tidak dapat dua-duanya, akhirnya satu yang kita jadikan target, yang betul-betul menjadi sumbernya di sini. Nah yang satu tapi data-data udah kita dapat, makanya saya berkoordinasi dengan imigrasi, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan kepolisian dan lain. Paling tidak data kapal ini sudah masuk dalam catatan kita, ya. Kemudian yang menarik lagi, selain dia menipu AIS-nya ini muatannya juga luar biasa. Jadi muatannya kapal ini super ya, jadi mirip-mirip seperti kapal induk lah. Ya. Panjangnya 330 meter, bayangin. Kapal itu normalnya cuma 80 meter, 100 meter, jadi 330 hampir selapangan bola lah. Ya, bisa dibayangkan. Muatannya ini ada 272.000 metrik ton, ya, atau 3,2 juta barrel. Ini senilai 4,6 T. Ya. Jadi kalau makan bakmi banyak tuh 4,6 T. Jadi kurang lebih demikian yang bisa saya gambarkan. Nah ini juga bentuk dari kolaborasi yang baik antara Bakamla dengan APMM, sesama Coast Guard ya, antara Coast Guard Indonesia dengan Coast Guard-nya Malaysia. Dan ini luar biasa kalau menurut saya, karena respon dari pihak Malaysia ini hanya 2-3 jam dia sudah bisa menerbangkan heli, bisa menurunkan pasukan khususnya dari Coast Guard-nya Malaysia untuk bisa menghentikan kapal ini. Karena kalau tidak dibantu dengan Malaysia, dan ini apalagi masuk ke wilayah Malaysia, saya tidak bisa memeriksa.